Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Giri, saya dokter yang bertugas di Klinik Dewa pada pagi hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa nih? Saya Pak Rama. Oh Bapak Rama. Bapak Rama, bentar keluhan tapi nih. Mungkin anak saya tuh dia demam ke dokter sejak seminggu yang lalu. Oh anaknya yang sakitnya Bapak nih. Ya Bapak, untuk nama anaknya siapa nih? Namanya Albert. Albert. Ya, usianya? Baru 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun. Oh, 1 tahun 6 bulan ya Pak nih. Baik, anaknya Bapak laki-laki ya? Ya laki-laki. Untuk tadi Bapak namanya Bapak Ramang ya. Alamatnya di mana Bapak? Rumah nih. Alamat saya di Gianyar ke dokter. Gianyar ya. Usia Bapak berapa mungkin? 27 tahun di dokter. 27 ya. Pendidikan Bapak terakhir apa Pak? Saya sarjana dokter. Oh sarjana ya. Bapak bekerja di mana nih? Saya kerja kantoran ke dokter. Oh bekerja kantoran. Kalau boleh tahu, mohon maaf sih Bapak agamanya apa nih? Bapak asli Bali? Nih. Baik Bapak, kita akan melakukan wawancara medis terlebih dahulu ya Pak nih, untuk menanyakan terkait keluhan adiknya. Ini tujuannya untuk mengetahui apa penyakit yang diderita adiknya agar yang bisa nanti membantu dalam pengobatan. Nanti kita akan menanyakan beberapa keluhan terkait beberapa pertanyaan terkait penyakit adiknya. Mungkin juga pada saat adik persalinan, kelahirannya, masa tumbuh kembangnya. Nih Pak nih, Bapak ngajak istrinya ke sini? Sendiri tadi kan. Oh sendiri ya. Tapi Bapak menemani saat persalinan? Oke, baik. Bapak mungkin bersedia untuk saya lakukan wawancara medis? Oke Bapak, tadi Bapak bilang adiknya mengeluhkan demam ya. Ini ke sejak kapan Bapak? Sudah seminggu yang lalu saya ingat. Oh, oke, seminggu yang lalu. Iya. Demamnya ini ke di beberapa bagian tubuh apa seluruh tubuh Pak? Seluruh tubuh ini kan dokter sampai kan panas tadi. Oh, oke, seluruh tubuhnya. Baik Bapak, ini ke demamnya Bapak kira-kirakan apakah dia ringan, sedang, atau berat Bapak? Saya sih agak sedang keberat, itu udah panas banget tadi. Oh, sedang berat. Oke. Ini ke panasnya hilang timbul tapi terus menerus Pak? Saat ini kan terus-terusan ke dokter, sempat sih mau beberapa kali itu turun tapi tetap dia tinggi. Oh, berarti fluktuatif nih, naik turun nih Pak nih. Nih. Baik Bapak, bisa Bapak ceritain bagaimana pertama kali mungkin adiknya kok bisa demam gitu? Oh, ini kan ada kan karena saya tinggal di daerah dekat kolam nih dok nih. Jadi saya punya kolam di ikannya nih ke dokter. Oh. Nah ini kan sejak seminggu yang lalu dia itu tiba-tiba demam ke dokter. Nah 3 hari yang lalu demam itu sempat turun dok. Oh, iya. Saya kira udah sembuh gitu, tapi lagi sebentar langsung naik lagi dokter tinggi gitu dok. Oh. Jadi saya bingung, makanya saya coba aja adiknya di sini. Iya. Berarti ke kolamnya ada ikan, jadi kayak genangan air jadinya gitu. Ya, baik Bapak. Untuk misalkan demamnya itu lagi apa dia nambah berat Pak? Kalau adiknya baru bangun kayak gitu dok. Oh, Jadi dia baru tuh bangun ya. aktivitas dikitnya langsung dia Aktivitasnya. rewel gitu. Kalau untuk memperingan gejalanya itu biasanya diapain adiknya Pak? Dia misalnya istirahat, tidur, gitu baru dia nggak rewel. Mungkin selain demam ada keluhan lain ya Pak? Oh nggak ada nih. Baik Bapak, mungkin yang mau nanyain riwayatnya dulu ya Pak nih. Apa adiknya punya penyakit kronis itu Pak? Setelah persalinan, kelahiran maksudnya, apakah ada punya hipertensi yang pada saat kecil? Oh nggak ada. Apa punya diabetes? Nggak nih. Baik Bapak, mungkin sebelumnya udah pernah berobat? Belum ke bakal kali saya biasa saya kasih obat-obatan di rumah aja nih Pak. Oh iya. Baik, mungkin adiknya pernah operasi Pak? Nggak Pernah juga nih. Untuk kebentur benda atau jatuh nih kok pernah? Yang buat perubahan secara signifikan? masih tapi jatuhnya enggak, dia mau diri dia duduk lagi gitu aja sih nggak ada gitu. Saat belajar jalan ini. Iya, baik Bapak. Untuk riwayat alergi, mungkin alergi obat atau alergi sesuatu
satu ini kan makanan nggak ada ya. Di keluarga punya penyakit yang sama seperti adiknya? Nggak ada juga nih. Mungkin di keluarga bapak ada punya penyakit kronis itu kayak diabetes, hipertensi? Nggak ada juga nih. Baik bapak, mungkin di keluarga bapak ada yang merokok? Nggak ada. Minum alkohol? Oh nggak ada nih. Bapak, mungkin adiknya kegiatannya lumayan padat nih. Bisa jalan nih kalau kita Oh, jadi iya. lari-larian ya jalan-jalan. Ya, aktivitasnya lumayan nih. Baik bapak, ini untuk yang tanyakan riwayat kehamilan ibunya ya. Ke mungkin selama ibunya hamil mungkin ada penyakit yang diderita? Nggak ada nih kalau sehat. Oh nggak ada ini. Mungkin pernah dapat pengobatan? Nggak ada nih. Nggak ada. Mungkin dapat pengobatan sih bukan, kalau mungkin vitamin dapatnya nih ke dokter. Oh iya. Kayak vitamin tambah darah sama asam folat kayak gitu jadi dikasih ke dokter ya. Ini wajar sebetulnya ada dapat vitamin sama kamar untuk membantu pertumbuhan adiknya. Baik bapak, mungkin bapak tahu tentang antenatal care? Tahu ya. Nih, bahwa ibunya apakah rutin melaksanakan antenatal care? Mungkin ini ke dokter sering disarankan sama kan kita kan saya kan sering antar ke kandungan jadi itu apa disarankan yang datang langsung. Oh, berarti rutin nih. Baik. Kapan adiknya lahir ke? Tanggal 11 Januari nih kelas. Oke, tahunnya 2019. 2019. Di Rumah sakit nih kan. Sira yang bantu melahirkan? Dokter spesialis ini. Oh, dokter spesialis kandungan ya. Baik. Cara persalinannya normal kita. Oh, oke. Saat lahir berat badan sama tinggi badan adiknya berapa? Tinggi badannya 50 cm. 50 ya. Panjang badannya masih dokter kan bilang ya. Ya, panjang badannya. Sedangkan kalau berat badannya ke 3100. Oh, 3100 ya. Berarti normal ya. Lebih tinggi dan berat badan adiknya. Bapak saat melahirkan kan menemani nih. Apakah adiknya menangis? Ini langsung nangis. Oh, langsung nangis nih. Oke. Apakah setelah persalinan itu dalam rentang waktu 1 sampai 7 hari lah kelihatan sakit? Nggak ada nih. Oke. Bapak untuk makanan adiknya sebelum sakit itu bagaimana nih Pak? Apa ada perubahan atau tidak? Nggak ada sih dok, kan karena dia udah berusaha sarapan kan saya sih makanan padat oke. ya, itu biasa gitu. Untuk secara umum nih apa adiknya dapat ASI dulu, ASI susah atau gimana Pak? ASI udah 6 bulan, kemudian kasih infasi nih ke dokter, kemudian baru saya kasih makanan sedikit padat untuk menjaga dia. Sesuai program pemerintah ya Pak ya. Untuk imunisasi apakah lengkap sampai saat ini untuk adiknya sesuai dengan usianya? Ini lengkap. Oke, lengkap ya Pak ya. Untuk tumbuh kembang adiknya nih ke Bapak punya tahu buku PIK? Oh, punya nih ke dok. Bapak pernah lihat kaitannya ada grafik tumbuh kembangnya kan? Kenapa ini ke Pak untuk pertumbuhan dan perkembangannya? Itu kan normal dok, kan terus karena saya juga khawatir kan karena saya takutnya ada kelainan atau ada penyakit tidak diinginkan, kan saya sih tanya nih ke kata dokter spesialisnya itu normal. Oh normal ya Pak ya. Baik. Untuk ibunya saat hamil itu usia berapa Pak? Usianya kalau saya kan 27 mungkin 25-an. 25 ya. Baik, mungkin itu kemungkinan bisa di umur 25 atau 26 ya Pak ya kan? Rentang kehamilan 9 bulan ya. Oke, masih bagus Bapak. Itu adiknya anak keberapa? Anak pertama aku dulu. Oh, anak pertama ya, berarti belum punya adiknya Pak ya. Baik Bapak, Nike telah melakukan wawancara medis yang bisa simpulkan ya Pak nih, adiknya menderita demam sejak seminggu yang lalu, naik turun ya Pak nih. Untuk di adiknya belum pernah dapetin pengobatan, juga tidak ada operasi, tidak ada alergi obatnya Pak nih. Di keluarga nggak punya penyakit kronis. Habis itu selama persalinan, kelahiran adiknya normal ya, sama kehamilan juga normal dan rutin ke dokter nih untuk periksakan kehamilannya, juga usia ibunya juga masih baik untuk hamil. Baik Bapak, mungkin ada poin-poin yang ingin ditambahkan? Baik, untuk memastikan adiknya menderita nanti, kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nanti di pemeriksaan fisik saya akan melakukan beberapa tindakan
itu mungkin ada tidak nyaman untuk adiknya. Bapak apakah Bapak bersedia? Mungkin karena Bapak bersedia, kita dari sisi wawancara kita lanjut pemeriksaan fisik. Bapak bisa bantu saya nih Pak nih. Silakan Pak. Baik Bapak, saya sudah berdiri di sebelah kanan pasien, juga sudah mencuci tangan, sudah juga mempersiapkan alat. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan fisik yang telah saya inform konsen tadi kepada Bapak. Oke, untuk adiknya sudah ditaruh di bed. Bapak bisa minta tolong untuk buka pakaian adiknya, bajunya dan celananya ya Pak. Oke, baik, kita lanjut ke pemeriksaan pertama untuk menilai keadaan umum adiknya. Di sini saya lihat keadaan adiknya merasa seperti sakit nih Pak nih. Adiknya lemas, ekspresi wajahnya seperti gelisah nih Pak nih, merasa tidak nyaman. Untuk kesadarannya normal nih adiknya masih bagus, hanya karena memang keadaan umumnya yang sedikit kesakitan, mungkin terlihat agak lemas. Oke, kita lihat di sini juga untuk porsi tubuhnya normal ya Pak ya. Status gizinya berarti baik di sini. Tidak berlebih, tidak kekurangan. Oke, Bapak minta tolong untuk diangkat adiknya. Saya akan melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan nih Pak nih. Mungkin diberdirikan terlebih dahulu. Baik, di sini saya dapatkan tinggi adiknya itu setinggi 70 cm. Bapak bisa diangkat adiknya untuk dipindahkan ke timbangan. Oke, adiknya sudah ditimbang. Di sini didapatkan beratnya 6,2 kilo ya Pak. Oke, adiknya bisa dikembalikan ke meja bed pemeriksaan Pak. Oke, kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan tanda vital nih Pak nih. Di mana penilaian tanda vital ini dilakukan untuk menilai keadaan umum adiknya. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Tadi adiknya sudah dibuka bajunya, sekarang saya akan melakukan di lipatan ketiaknya. Bapak bisa tahan, ya. Terima kasih Pak. Saya lanjut untuk memeriksa nadi adiknya terlebih dahulu ya Pak. Di bagian tangan kanan adiknya. Oke, sudah 1 menit. Di sini saya dapatkan nadinya itu sebanyak 70 kali per menit. Baik Bapak, sekarang saya akan mengukur tekanan darahnya. Di sini saya simulasikan menggunakan manset yang berukuran anak-anak. Oke, saya lakukan pengukuran. Baik, hasilnya sudah keluar. Sini hasilnya 120 per 80 mmHg. Mana normalnya Pak Oke Bapak, mungkin untuk suhu badannya sudah. Nah, di sini suhu badannya 38 derajat Celcius Pak Di sini sangat tinggi Mungkin ini efek dari demam yang tadi Bapak sebutkan. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan respirasi, itu pernapasan. Saya akan memeriksa laju pernapasannya. Sini saya lihat laju pernapasan adiknya normalnya Pak pengangkatannya bagus juga. Saya ukur. Oke, sudah 1 menit. Pernapasan adiknya itu normal Pak di bawah 40. Oke, kita lanjutkan pada pemeriksaan fisik nih Pak Di sini saya akan memeriksa kulitnya terlebih dahulu. Dari keadaan kulit keseluruhan, warnanya masih normal, merah, kemerahan, tidak ada kebiruan ataupun warna kekuningan. Tapi pada bagian lengannya saya dapatkan ruam-ruam merah, kulit ruam merah. Untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelembaban kulit. Saya akan melakukan penekanan. Oke, di sini kelembabannya masih bagus Pak Untuk saya akan melakukan pemeriksaan turgor kulit di abdomennya. Oke, turgor kulitnya normal, kembalinya normal.
Saya lanjut untuk melihat bagian rambutnya. Untuk rambutnya di sini masih normal, warnanya bagus, habis itu kulit kepalanya juga masih sehat, tidak ada tanda-tanda infeksi atau peradangan pada kulit kepalanya, juga rambutnya juga warnanya bagus dan jumlahnya juga sesuai untuk usianya. Oke, saya lakukan penekanan Pak Nge. Di sini saya akan coba tarik. Di sini tidak ada rambut yang rontok. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan kelenjar getah bening. Dari siap penglihatan untuk di bagian leher itu tidak ada pembesaran. Untuk bagian kepala, belakang kepalanya Bapak bisa minta tolong untuk diangkat adiknya. Oke, bisa bantu saya. Oke, di sini di belakang kepala juga tidak ada pembesaran ya Pak Nge. Mungkin sekalian saya cek langsung untuk penekanannya Pak Nge. Oke, adiknya di belakang kepala, di belakang telinga. Oke, Bapak bisa diturunkan adiknya biar nyaman. Di bagian leher juga tidak terasa ada benjolan dan juga adiknya juga tidak merasa terganggu, merasa nyaman. Nah, di sini mungkin juga tidak ada rasa nyeri yang dirasakan adiknya. Oke, kita lanjut ke kepala. Saya lihat bentuk kepalanya di sini simetris kanan dan kiri, tidak ada bentuk abnormal. Untuk itu saya akan lakukan penekanan pada ubun-ubun besarnya, ubun-ubun kecilnya dan sekitar kepalanya. Oke, jadi di sini masih normal, tidak ada massa dan penutupan ubun-ubun besar, ubun-ubun kecilnya sudah baik. Oke, untuk wajah di sini adiknya tadi sudah kita lihat untuk keadaan umumnya. Di sini secara umum dari wajah adiknya tampak pucat, matanya tadi wajahnya tampak pucat, habis itu seperti kesakitan, habis itu juga seperti tanda-tanda gelisah. Oke, kita lakukan penekanan pada wajah. Tidak ada kelainan bentuk. Habis itu semuanya masih normal, tidak ada penonjolan massa. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan mata. Kita lihat matanya di sini Pak agak cowong ya. Dimana mata cowong itu biasanya tanda anemia atau kekurangan zat besi. Oke, kita lakukan palpasi pada sekitar mata. Tidak ada kelainan itu faktur atau di tulang orbitanya, tulang matanya. Tidak ada massa juga. Lihat di pelopak mata bagian dalamnya pucat nih Pak nih. Mungkin menjelaskan keadaan umum adiknya itu anemia. Oke, kita lanjut ke telinga. Dari penglihatan luar pada bagian telinga tidak terdapat massa, tanda radang ataupun bentuk yang abnormalitas. Dan juga tidak ada cairan keluar dari lubang telinga. Untuk itu saya akan lakukan penekanan. Ini pertama di auricula, tidak ada, adiknya masih nyaman, tidak ada ini. Saya tekan di sekitar gendang telinganya, saya tarik, adiknya juga nyaman. Lagi satu, saya tekan, tidak ada rasa tidak nyaman. Saya tarik. Oke, semuanya normal. Oke, kita lanjut ke hidung. Dari hidung bentuknya normal. Saat penarikan napas juga tidak terlihat ada napas cuping hidung. Habis itu bernapas masih normal melalui hidung. Oke, kita lakukan penekanan. Oke, bentuknya masih normal, tidak ada kelainan bentuk, juga tidak ada massa atau penonjolan. Oke, kita lanjut ke mulut. Di mulut saya lihat masih bagus Pak, masih merah, tidak ada warna kebiruan, tidak ada luka atau juga tidak ada bibirnya bagus, tidak kering. Habis itu saya lakukan penekanan nih Pak nggih. Oke, kita lanjut ke bagian dada. Nah, di sini di dada saya lihat bentuknya masih normal Pak nggih, simetris kanan dan kirinya.
pergerakan dinding toraks, dadanya juga simetris kanan dan kirinya. Habis itu pada denyut jantungnya terlihat di sini dengan baik. Habis itu saya akan melakukan penekanan nih Pak nih untuk mengetahui pergerakan dinding dada adiknya. Oke. Oke. Baik ya Pak ya. Pergerakan dinding dadanya saya akan melakukan pengetokan di sini. Mungkin adik, mohon maaf dokter lakukan pengetokan ya, nggak sakit kok. Oke. Oke, saya lakukan pengetokan di setiap ICS-nya, intercostal space-nya atau bagian sela-sela iga. Ini masih normal bunyinya, simetris kanan dan kirinya. Oke, saya akan lakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Saya hangatkan terlebih dahulu stetoskopnya. Saya periksa. Oke, masih normal. Adiknya bisa bernapas dengan dalam. Oke, normal. Baik, pada regio dada masih baik Pak ya keadaannya. Kita lanjut ke perut. Nah, perut di sini bentuknya juga masih normal, masih simetris. Habis itu tidak terlihat ada penonjolan suatu massa dan warnanya tidak ada tanda radang, juga tidak ada infeksi di bagian pusarnya. Saya lakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop lagi Pak pada daerah perutnya. Saya hangatkan. Oke, bunyi bising ususnya di sini masih normal nih Pak nggih. Oke, kita lanjutkan untuk melakukan pengetokan pada bagian perutnya. Oke, saya akan ketok di 9 regio perut. Oke, semuanya masih normal. Baik, adik, saya akan lakukan palpasi di bagian 9 regio perut. Oke. Oke, di sini tidak ada adiknya terlihat meringis ataupun kesakitan ya Pak ya. Mungkin tidak ada rasa nyeri yang dirasakan oleh adiknya. Oke, Bapak, kita akan lanjut ke pemeriksaan bagian anusnya. Bapak bisa miringkan adiknya terlebih dahulu ke bagian sini. Saya ingin melihat bagian pantatnya. Bapak ya. Sini saya lihat bentuk lubangnya terbuka dengan normal, tidak ada penonjolan, tidak ada massa di lubangnya. Baik Bapak ya. Baik, Bapak bisa kembalikan adiknya. Oke, kita periksa bagian gininya, tangan, kedua tangan dan kakinya. Di sini saya lihat tidak ada deformitas atau perubahan bentuk, semuanya masih simetris kanan dan kiri tangan dan kakinya. Habis itu tidak ada penonjolan, tidak ada massa. Untuk sendi tulangnya juga pergerakannya itu masih bagus. Oke, saya akan melakukan penekanannya Pak nggih. Di sini untuk tangan kanannya masih bagus. Tonus ototnya, tulangnya juga masih bagus, dan sendi sikui di sini dan sendi-sendi pergelangan tangan juga masih bagus. Sini saya rasakan tulangnya, tonus ototnya dan sendinya masih bagus. Di kaki kanan juga saya rasakan dari paha sampai kaki, tonus otot, tulangnya, sendinya masih bagus. Untuk kaki kiri juga sama, masih bagus dan normal. Bapak bisa diminta untuk dibalikkan adiknya dan sambil dibantu, mungkin karena sedikit rasa tidak nyaman. Oke, saya lihat di sini masih normal Pak ya, bentuk tulangnya tidak ada penonjolan ataupun kelainan. Oke, saya lakukan penekanan di setiap tulang, penonjolan tulangnya. Di sini adiknya juga merasakan normal. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Mungkin Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan. Baik, Bapak Rama, saya telah selesai merapikan alat dan juga setelah mencuci tangan ya Pak ya. Jadi pemeriksaan telah selesai.
berdasarkan temuan dari anamnesis atau wawancara medis dan juga pemeriksaan fisik, saya diagnosis adiknya menderita demam berdarah hepange. Ini diakibatkan oleh virus yang namanya virus dengue, dimana yang dibawa oleh nyamuk yang disebarkan melalui gigitannya. Iki adiknya juga kemungkinan mengalami anemi akibat kekurangan cairan zat juga zat besi. Ke mungkin temuan yang bisa saya dapatkan. Jadi nanti adiknya kemungkinan kita akan rawat inap terlebih dahulu untuk menstabilkan kondisinya agar adiknya juga kembali pulih seperti normal. Nanti adiknya akan kita rawat di sini selama kurang lebih 1 minggu ya Pak Nge. Kalau lebih cepat membaiknya mungkin lebih cepat bisa pulang. Nah nanti saat perawatan tolong adiknya di maintenance untuk asupan nutrisinya agar baik nih Pak Nge. Kalau bisa ya saat yang bergizi ya, semua diberikan nih Pak Nge, vitamin-vitamin juga jangan lupa. Mungkin sekian saja yang bisa saya lakukan. Mungkin Bapak ada pertanyaan? Nanti dok saya mau lihat kondisi tadi ada soalnya kan tidak ada yang jaga nih. Ini saya buatkan surat untuk namanya ya Pak Nge. Nanti Bapak bisa langsung ke bagian administrasi untuk mencarikan adiknya kembali Pak Nge. Oke Bapak, niki suratnya nanti bisa ke administrasi Bapak untuk mengurus adiknya dapat kamar. Nanti saya akan langsung memaintenance atau memeriksa adiknya setiap hari di jam-jam tertentu untuk melihat kondisi adiknya apakah sedang membaik atau belum ya Bang ya. Ini juga diberitahu istrinya bahwa adiknya memang harus diopname karena kondisinya yang jika dirawat di rumah bisa mengalami perburukan kondisi. Mungkin Bapak ada pertanyaan? Saya mau coba di kamar ya. Oke, silakan Bapak. Kita akhiri pertemuan